Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Dewan wabarakatuh. Juri, adik-adik peserta dan Bapak Ibu pembimbing. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita ketemunya lewat Zoom ya. Baik, sebelum mulai, boleh saya cek dulu nih apakah suara saya terdengar? Coba kalau terdengar, Terdengar, angkat Bu. jempol Terdengar, sambil Bu. on cam. Oke, terdengar ya. Baik, selamat datang Bapak Ibu semuanya, adik-adik peserta di acara Technical Meeting Lomba Bertutur, Cipta Baca Sajak, dan Pidato Bahasa Inggris. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik peserta yang telah terpilih ya tentunya untuk memasuki babak final ini. Bagaimana nih perasaannya? Senang ya? Ya, Alhamdulillah senang. Alhamdulillah bangga ya karena dari banyaknya yang daftar ini yang terpilih nih, calon-calon juara nih. Baik teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari para juri. Nah, jadi teman-teman peserta ini bisa lebih paham nih nanti tentang aturan lomba, terus format penilaian, sampai mungkin hal-hal kecil yang kadang suka bikin bingung gitu ya pas tampil seperti apa. Nah, nanti insya Allah setelah technical meeting ini tidak ada lagi yang bingung-bingung ya tentunya. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya mau menyapa dulu nih adik-adik peserta. Boleh dinyalakan semuanya kameranya sudah on? Sudah, Bu. Oke, dan untuk Bapak Ibu pembimbing, terima kasih banyak sudah mendampingi dengan penuh perhatian. Kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini jadi motivasi besar buat para peserta ya. Oke, supaya acaranya makin lancar, saya mau kasih beberapa pengingat kecil. Mohon diperhatikan ya. Selama acara tetap mute mikrofonnya, kecuali mungkin nanti pas sesi tanya jawab. Lalu jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Dan tentu jangan lupa nih untuk adik-adik peserta dicatat hal-hal penting yang nanti disampaikan oleh para juri. Sebelum makin lama, yuk kita mulai acara sore ini. Ini Bapak Kabit sudah datang belum? Sudah hadir belum? Sudah ya? Silakan. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Kepala Bidang Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Yana Cafiana, SPMSI. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Bertutur, Cipta Baca Sajak, dan Pidato Bahasa Inggris. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembimbing dan yang saya banggakan seluruh peserta Lomba Literasi tahun 2025 yang telah terpilih untuk masuk di babak final. Untuk membuka acara dengan hangat, kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kepada Bapak Yana Cafiana SPMSI, kami persilahkan. Terima kasih Bu Fira Nurfianti Susahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang hari ini sudah hadir. Alhamdulillah terpilih menjadi calon juara. Yang hari ini hadir, insya Allah semuanya calon juara, terkecuali kalau lomba pidato bahasa Inggris ya. Ya, lomba pidato bahasa Inggris 10, berarti ada kemungkinan ada yang tereliminasi. Kemudian terima kasih kepada Dewan Juri yang hari ini sudah hadir. Terima kasih juga kepada para pembimbing, baik lomba bertutur, lomba sajak, lomba pidato bahasa Inggris. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menitipkan kepada Dewan Juri bahwa mereka yang hari ini terpilih sebagai juara betul-betul layak dinyatakan menjadi juara. Karena kami berharap di tahun 2026, teman-teman, adik-adikku sekalian yang terpilih lomba bertutur, lomba pidato bahasa Inggris, lomba video, itu akan diikut sertakan di dalam lomba selanjutnya, yakni lomba di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemudian hal berikutnya,
posisi apapun, posisi nomor 1, nomor 2, baik nomor 3, harapan 1, harapan 2, jangan kemudian mematahkan semangat adik-adikku sekalian. Insya Allah ke depan ada lomba-lomba yang lain yang sejenis, akan tetap kami informasikan kepada para kontestan yang hari ini terpilih. Kemudian yang terakhir, kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ternyata hadiah yang kami berikan tidak sesuai dengan harapan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan hadiahnya bisa lebih besar, apalagi kalau di tingkat provinsi. Jadi sekali lagi kami mohon dimaklumi, mohon dimaafkan kalau ternyata gening ke hadiah nate sakio begitu ya. Takutnya kemudian di luar ekspektasinya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga juara juara 1, 2, 3 itu memperoleh piagam Pak Bupati. Mohon untuk tidak hilang. Suatu saat anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian untuk melanjutkan kuliah bisa menggunakan jalur prestasi melalui piagam yang adik-adik kumpulkan. Utamanya kalau tingkat SMA yang mau menjelang ke perguruan tinggi. Jadi jalur prestasi itu betul-betul sertifikat-sertifikat seperti itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh beasiswa. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertanding mulai hari Rabu berarti ya sampai dengan hari Kamis. Mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran, jaga diri, jaga kesehatan, jangan sampai pada saatnya tampil di hari Rabu dan hari Kamis ada yang tidak bisa ikut karena terhalang oleh kesehatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kabid atas sambutannya. Semoga bisa menambah motivasi ya untuk kita semua. Baik, adik-adik, karena ini juga sore, takutnya nanti terlalu sore ya, kasihan Kang Ansori sedang di jalan. Kita langsung saja masuk ke inti acaranya. Untuk sesi pertama akan ada pemaparan teknis lomba bertutur. Nah, yang akan disampaikan langsung ya oleh Bapak Muhammad Acep Ansori selaku Dewan Juri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Adik-adik boleh disiapkan notes-nya dan jika ada pertanyaan boleh raise hand dan dicatat di kolom chat. Silahkan, Kak Ansori. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid dan Pak Dedi juga hadir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik semuanya tetap semangat untuk mengikuti lomba bertutur di Sukabumi ya. Dari penampilan videonya yang sudah dikirim, keren-keren, dan tekniknya sudah bagus juga, tinggal dikuatkan lagi teknik untuk berceritanya. Pertama dari mulai penguasaan suara, tolong ditingkatkan perbedaan antara narasi, tokoh, kemudian ditambah ilustrasi di dalam cerita. Nah, jika adik-adik nih bisa menyanyi, bisa alat musik, boleh ditambahkan dengan menyanyi ya. Menyanyi pakai alat musik, tapi alat musiknya itu tidak dari kaset atau dari komputer. Alat musiknya langsung dibawa sendiri. Misalnya bisa main ukulele ya, boleh sambil nyanyi dulu tuh, sambil jalan masuknya pakai ukulele dan nyanyi. Setelah itu masuk ke cerita. Nanti di ceritanya boleh dimodif. Ukulelenya boleh dimainkan sambil bercerita. Jadi berceritanya tidak monoton, tidak hanya pada suatu hari, bisa diganti dengan pada suatu hari sambil pakai gitar, sambil pakai ukulele. Itu lebih keren. Nah, jika mau menggunakan alat peraga, ada yang menggunakan alat peraga beberapa ya.
alat peraga itu tidak menjadi halangan untuk adik-adik bergerak ya. Jadi alat peraga itu adalah pendukung yang bikin semakin bagus tampilannya, bukan menghalangi. Boleh ya, kalau misalnya mau pakai boneka silahkan, mau pakai apa tambahan misalnya selain boneka boleh juga. Yang paling penting alat peraga itu tidak menghalangi pendongengnya. Jadi lebih ke dia membantu. Untuk penilaian yang pertama dari segi cerita ya. Cerita itu harus bersih, harus diedit dari 5 unsur. Yang pertama unsur kekerasan, pembunuhan, romantisme, perebutan kekuasaan. Jadi dia harus diedit. Nah, diedit ini bukan berarti kita merubah alur cerita ya. Jadi dihilangkan atau misalnya tidak disebutkan. Misalnya memukul atau apa itu tidak disebutkan. Selanjutnya penampilan ya. Penampilan itu mulai dari adik-adik masuk ke dalam panggung, mengucapkan salam, mimik, ekspresi dan lainnya. Kemudian nanti ada ini ya, ada penampilan lainnya misalnya teman-teman tampilnya layak ya, layak maksudnya pede. Jadi ketika tampil itu santai aja, nggak harus wah ini lomba ya, gini. Wah santai aja seperti teman-teman latihan. Nggak harus takut, wah nanti nggak juara. Teman-teman udah juara, teman-teman ikut di kegiatan ini, teman-teman berarti juara, teman-teman udah hebat ya. Mungkin itu aja dulu untuk pembukaan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita diskusi. Oke. Silakan Terara. Mungkin ada yang mau nanya Terara. Baik, kita buka sesi tanya jawabnya. Boleh ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu pembimbingnya nih atau adik-adiknya? Saya Bu Oke, boleh. Ibu siapa ini? Dari 3 ya. dari Min 3 mohon. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu Dewan Juri dan pihak Diarpus, kami ini baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Kalau menonton itu sering, kalau untuk lomba pernah sekali tapi nggak menang. Dulu dengan sekarang sepertinya berbeda ya teknisnya. Mau tanya untuk perlengkapan anak saat tampil nanti saat final itu pengeras suaranya disediakan dari sana atau bawa masing-masing, Bu? Itu aja sih kayaknya yang mau ditanyakan sementara mah. Nanti kalau anaknya yang mau bertanya boleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengeras suara mic-nya ya Bu ya, nanti kita sediakan di sini. Oh iya, baik. Jadi Ya. kita hanya membawa properti bila perlu ya Bu ya. Betul, jadi hanya membawa properti dan kostum jika diperlukan mungkin ya, kalau untuk pengeras suara, sound dan segala macam sudah kita sediakan Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi? Boleh? Ada yang mau Ya. bertanya langsung nih terkait teknis? Ada. Oh, baik, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, untuk nanti pada saat pelaksanaan lomba, untuk durasi itunya apakah sesuai peruntukan yang kemarin ataukah ditambah? Maksimalnya kan 7 sampai 10 menit ya. Nah, nanti pada saat pelaksanaan sama ataukah berbeda? Baik, boleh Kak Ansori dijawab langsung? Oke, kalau itu sesuai dengan Juknis ya. Karena di Juknis 7 sampai 10 menit. Berarti maksimal di 10 menit, minimalnya 7 menit. Siap. Gitu. Jadi tolong dalam waktu itu dimaksimalkan penampilannya. Kalau anaknya misalnya bisa menggunakan berbagai teknik, bisa teknik suara, teknik ilustrasi, menyanyi, menari, manfaatin tuh 10 menit itu. Jadi jangan sampai cuma, dia bisa yang lainnya, tapi yang ditampilkan cuma sedikit. Jadi digali ya.
Terus tambahan ya, terus ketika dongeng kebanyakan nih yang dongeng masuk video ini banyakan narasinya ya. Narasinya terlalu banyak, dialognya sedikit. Boleh ditambahkan dialognya supaya di dalam ceritanya ada sekitar 40% dialog ya. Jadi jangan terlalu narasi terus akhirnya monoton ya. Bisa dibayangkan kalau teman-teman ngedenger dongeng dari awal sampai akhir narasi semuanya pasti tidur. Sama juri juga pasti begitu. Oke, jadi Baik, Pak. silakan Ya, siap. pembinanya ini ya, berinovasi ditambahin tuh Hmm. dialog-dialognya. Boleh dikasih jok-jok lucu ya, biar makin asik. Oke, berarti ceritanya sama ya, yang sesuai video. Iya, Oke, betul. siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Seperti itu, Bu. Supaya tidak monoton ya, supaya kita tertawa juga ya, mungkin ya, Kak ya. Ya, supaya nanti kan kalau misalnya menarik ya, nanti saya juga akan cek, oh berarti dengan menariknya itu dia punya kelebihan ini, kelebihan ini. Wah, nanti bisa diarahin ya. Ya, berarti masuk penilaian juga tuh, Bu. Bisa Tuh. diperhatikan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Baik, sepertinya tidak ada ya. Saya anggap sudah cukup. Terima kasih Kak Ansori, pemaparannya sangat singkat, padat, dan jelas, Masya Allah. Karena pemaparan dari Kak Ansori sudah selesai, jika ingin melanjutkan perjalanan, dipersilahkan. Atau mungkin ingin stay juga, dipersilahkan. Begitu Kak Ansori. Dan berikutnya, kita akan masuk ke pemaparan teknis untuk lomba pidato bahasa Inggris. Nah, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jasmansyah selaku dewan jurinya. Bapak, halo, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Congratulations for Big Ten of Speech Competition. 10 from 65 is very awesome, I think. Anda masuk 10 besar dari 65 itu sesuatu sekali. Kalau tadi Pak Ansori bilang, Anda jadi peserta aja udah juara gitu. Ini sudah bisa menyisihkan 65 orang dari berbagai kalangan, itu tentu tidak mudah. Karena itu sekali lagi saya ucapkan congratulations ya. Selamat untuk anak-anakku semua dari berbagai jenis sekolah, ada yang madrasah, ada yang SMA negeri, ada yang SMA swasta, ada yang boarding school, semacam. Kami semaksimal mungkin memberikan penilaian secara objektif, sekali lagi, tapi karena ini memang bukan lomba yang terukur objektivitasnya, sehingga subjektivitas itu pasti akan ada. Apalagi memang dalam pidato, dalam penyampaian pesan, jadi perspektifnya terkadang beragam satu dengan juri yang lain. Tapi dengan berbagai pertimbangan dan juga diskusi, akhirnya memunculkan 10 nama gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Ke depan tentu jangan putus harapan lagi karena nggak masuk kemudian tidak mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, kompetisi itu hanya sebagai ajang pembuktian keberanian kita. Juara itu hanya bonus. Ya, juara itu bonus. Sudah berani tampil di forum sebesar kegiatan di Arpus, tentu ini sudah merupakan prestasi. Karena banyak orang hebat, mampu, tetapi nggak berani gitu. Anda sudah berani tampil di depan kamera, saya kira ini luar biasa. Apalagi nanti tuh akan tampil secara langsung di depan juri, dan tentu akan berbeda chemistry dan situasinya. Kalau Anda bikin video kan itu mungkin di kamar atau tidak ada orang yang menonton sehingga lebih enjoy. Tetapi ketika nanti ada penonton yang akan melihat kalian, tentu ini tidak mudah. Harus dilatih terus. Itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Diarpus yang sudah memfasilitasi anak-anak hebat di Kabupaten Sukabumi tentunya. Yang kedua, saya sudah koordinasi dengan panitia juga bahwa ternyata memang untuk babak final akan diambil 5 besar gitu. Jadi
Karena itu nanti ada potensi untuk dari yang 10 ini tentu 5 akan tereliminasi. Karena panitia hanya menyediakan 5 kategori juara ya, 5 juara, juara 1, 2, 3, juara 81, 2, 3. Tapi kita masuk 10 besar dari 65 dari berbagai sekolah-sekolah. Bahkan itu sekolah-sekolah besar gitu ya. Sekolah-sekolah besar, bukan sekolah kecil. Ada Alma tuh, ada pesantren Al-Basam, ada pesantren modern, Al-Bayan dan sebagainya, itu kan persaingannya tentu tidak mudah. Jadi adik-adik yang akan masuk final nanti ada 10 orang. Satu, karena berdasarkan pengamatan masih ada beberapa yang fluensinya masih belum maksimal kelancarannya. Pronunciation-nya juga saya mencatat beberapa bagian yang masih keliru. Nah, masih ada waktu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam ya, karena lombanya finalnya kan masih lusa kalau tidak salah. Untuk latihan lagi, lancarkan lagi, karena materinya, topik yang disampaikan kalau tidak salah dapat informasi dari panitia, ya Pak Dedi ya, materi yang akan disampaikan masih sama dengan yang kemarin divideokan. Jadi tidak diberikan materi baru. Yang berbeda adalah setelah adik-adik tampil, nanti akan ada pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi ada pertanyaan yang langsung dijawab. Tentu pertanyaan yang akan diajukan tidak akan jauh dari topik, tidak akan jauh dari apa yang adik-adik sampaikan. Jadi itu akan terlihat penguasaan terhadap konten yang disampaikan. Yang kedua, akan terlihat sekali orang yang pure 100% hafalan dengan orang atau siswa atau peserta yang memang punya basic kompeten yang bagus gitu. Artinya itu akan terlihat pada saat nanti pertanyaan yang tidak akan diketahui oleh kalian sebagai peserta. Jadi nanti akan diajukan dan langsung dijawab di tempat. Tidak ada waktu untuk menghafal atau membuat catatan. Itu pertanyaan impromptu ya. Dan itu akan sangat terlihat sekali kemampuan dasar kalian nanti pada saat menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Dan itu akan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat signifikan ketika menetapkan Big Five nantinya akan diumumkan oleh panitia. Secara kriteria penilaian saya kira nggak jauh berbeda, sama ya secara substantif, tapi sebagai beberapa catatan juga saya sampaikan sekaligus perbaikan. Dalam pidato itu memang semua anggota badan kita itu ikut mensupport apa yang disampaikan. Ketika misalnya kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya membangun spirit, tentu harus diikuti dengan ekspresi, gerak tubuh. Tapi juga jangan bergerakan yang meaningless. Terlalu banyak bergerak, jadi tidak penting bergerak gitu ya. Itu juga tidak baik, tidak terlalu bagus gitu. Artinya tidak kemudian tangan itu nggak pernah berhenti bergerak, tidak begitu. Jadi ya ada kalanya tangan itu tidak kemana-mana gitu ya. Ada kalanya memang dia memberikan simbol-simbol tertentu dikaitkan dengan apa yang sedang dibahas gitu ya. Dengan menggerakkan tangan atau dengan membuat kode-kode tertentu. Nah itu adalah bagaimana seseorang atau seorang speaker menyampaikan itu dengan diiringi dengan mimiknya, gesturnya, kemudian intonasi suara itu juga penting. Jangan sampai kalian nanti, saya nggak tahu apakah panitia nanti akan menyiapkan sound juga ya. Mudah-mudahan ada sound supaya suaranya. Karena kemarin juga saya menemukan banyak sekali rekamannya di tempat yang sangat-sangat mengganggu. Jadi akhirnya antara suara peserta dengan suara yang masuk itu bertabrakan. Jadi beberapa bagian dari penyampaiannya itu terkadang missing ya, hilang. Nah nanti insya Allah mungkin karena langsung di lokasi, jadi ada mic sehingga tidak akan terkendala. Dan suara kalau rekaman kemarin mungkin ada beberapa. Tapi alhamdulillah bisa ketangkap lah secara. Nah kemudian
penilaian unsurnya sama, sekali lagi tentang pertama fluensi ya. Fluensi, kelancaran Anda menyampaikan dari awal sampai akhir. Kemudian pronunciation ya. Pronunciation itu bagaimana Anda melafalkan kata-kata yang ini. Kemudian kalau grammarnya relatif memang sudah sesuai karena hari ini kan gampang, agak mudah sekali sebetulnya untuk membuat pidato dengan cek grammarnya, sudah ada toolnya, ada AI. Sehingga so far memang belum ada, walaupun ada beberapa temuan yang mungkin pada saat teksnya benar, tapi ketika menyampaikannya terlewat sehingga ada yang kurang. Itu nggak terlalu substantif sih kalau menurut saya. Tapi saya menemukan ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian bagaimana delivery performance, ini yang paling signifikan. Performance Anda ketika menyampaikan, kepercayaan diri Anda ketika menyampaikan, kemudian penguasaan terhadap panggung yang disediakan oleh panitia. Kemudian bagaimana Anda dalam pidato itu bukan hanya sifatnya one direction, tapi it will be dua arah. Bisa saja semacam ada question misalnya, yang kemudian walaupun itu pertanyaan sifatnya tidak harus dijawab oleh audiens, tetapi itu bagian dari teknik atau strategi dari seorang orang yang menyampaikan pidato itu untuk bagaimana men-attract audiens misalnya, bagaimana membangun chemistry dengan audiens sehingga tidak terkesan hanya satu arah ngomong gitu, masa bodoh dengan audiens gitu. Tapi ada kalanya memang harus menanyakan atau harus meminta respon, walaupun nggak harus direspon gitu. Nah ini sebagai catatan saja buat adik-adik yang masuk 10 besar untuk, nah ini kan kompetisinya ketat nih, 10 orang ini dari sekolah-sekolah ternama juga banyak yang masuk, sehingga kalau Anda ingin jadi juara ya harus betul-betul maksimalkan saat waktu yang 2 hari ini untuk bisa jauh lebih baik dari apa yang Anda sudah tampilkan kemarin di video gitu. Ya, jauh harus tampilkan. Nah, jadi supaya nanti hasil yang Anda harapkan juga tentu sesuai dengan ekspektasi sekolah, sesuai dengan ekspektasi orang tua kalian, termasuk ekspektasi Anda sebagai peserta gitu ya. Kemudian yang terakhir, apa namanya, nanti dalam proses Anda menyampaikan pidato itu, selain tadi tentang fluency, pronunciation, kemudian performance, waktu juga hati-hati itu ya, karena panitia sudah memberikan waktu yang rentangnya sehingga kita juga ada penilaian terkait dengan penggunaan waktu. Ya, termasuk struktur dalam penyampaian pidato itu juga ada aspek yang penting untuk penilaian strukturnya. Apa namanya, dari awal sampai akhir sampai kemudian bagian akhirnya conclusion, kesimpulan atau istilah lain yang memang nanti harus disampaikan. Tapi secara umum dari 65 peserta ini rata-rata sangat baik sebetulnya. Ini saya sampaikan kepada Pak Kabid juga. Sangat luar biasa ternyata santri-santri siswa-siswa kita di Kabupaten Sukabumi. Ya sampai saya dengan juri lainnya itu sampai aduh bingung gitu ya, sampai ada beberapa yang kadang-kadang beda sekali kita. Akhirnya saya harus putar ulang videonya untuk kemudian pastikan bahwa yang 10 ini memang layak untuk mewakili atau masuk 10 besar gitu ya, dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya. Nah sekali itu ya, intinya yang beda itu adik-adik hanya pada saat selesai nanti akan diberikan pertanyaan. Berapa banyak pertanyaan? Saya belum koordinasi dengan panitia berapa lama waktu yang diberikan untuk question and answer, Q&A. Kalau misalnya kadang-kala kalau pidato rata-rata 7 menit saya lihat tuh. Sudah 7 menit, 7,5, bahkan ada yang 8. Tapi kalau misalnya nanti setelah pidato itu berapa menit, itu saya serahkan ke panitia. Kalau misalnya panitia bilang 5 menit maksimal, berarti nanti kami akan atur sedemikian rupa supaya pertanyaannya antar satu sama lain juga tidak terlalu berbeda. Artinya level kesulitan pertanyaannya nggak akan jauh beda, supaya benar-benar jawaban atau masing-masing peserta diperlakukan dengan sama gitu ya. Saya nggak ada kepentingan apa-apa
di peserta ini, karena saya juga bukan bagian dari guru yang ada di kabupaten. Jadi semua peserta itu tidak. Jadi insya Allah saya independen, tidak berafiliasi dengan sekolah-sekolah yang hari ini ada di sini. Ya, saya tidak mengenal orang-orang di Almatuk misalnya. Walaupun Almatuk kalau nggak salah ada 2 orang yang masuk finalis ya. Ada juga dari MA Salam yang saya ingat ya. Kemudian ada Albayan. Albayan saya tahu ada teman saya, tapi saya nggak tahu anak-anak Albayan seperti apa, saya nggak tahu. Jadi insya Allah semuanya saya lakukan secara profesional, sebagai profesional dalam bidang bahasa Inggris. Tentu kalaupun nanti ada hasil yang mungkin menurut sebagian penonton gitu atau pembimbing, kok bisa dia nggak juara padahal kok bisa ya, itu penilaian kami akan menilai secara seobjektif mungkin, seprofesional mungkin sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kami miliki ya. Insya Allah semuanya akan kami pertanggungjawabkan. Nanti ketika ada yang complaining ya silakan, kami akan siap memberikan hak jawab ya, supaya semua puas dengan penilaian yang kami berikan. Baik, itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan terus kami akan memberikan kesempatan dan tentunya nanti akan kami jelaskan lebih detail lagi. Walau minkum, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Jasmansyah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu peserta di sini ada yang mau ditanyakan terkait aturan lombanya, mungkin ada yang belum jelas. Halo, ini masih ada kan pesertanya? Ada Peserta yang angkat SMA? tangan tuh satu, Bu Oh, Teh Kaila boleh. itu, kalau nggak salah angkat tangan. Boleh, boleh. Boleh Teh Kaila lalu disambut lagi oleh Kak Melvin ya. Silahkan Teh Kaila. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Ya, aman. jelas. Terima kasih kepada moderator dan juga yang lainnya yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di sini saya izin bertanya terkait pemaparan dari Bapak ya yang sudah menjelaskan teknis untuk final nanti di lomba pidato bahasa Inggris seperti itu. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan, apakah untuk teksnya itu yang digunakan itu kan temanya sama seperti sebelumnya ya, seperti pada yang sudah disampaikan, apakah teksnya itu bisa disesuaikan kembali ketika final atau memang harus sesuai gitu dengan yang digunakan ketika penyisihan sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Nanti kemana? Ya, thank you. Lanjut dulu, nanti sekalian. Yang Teh Baik. Melvin ya, siapa tuh? Melvin laki-laki. Melvin silahkan dibuka Buka audionya. kameranya ya, biar kelihatan. Ini nggak kelihatan mukanya. Oh, mohon Ya, maaf Pak, kalau untuk kameranya katanya lagi bermasalah. iya Bapak, Oh. jadi nggak bisa. Mohon maaf. Ya, jadi ini Bapak mau menanyakan beberapa sih, lebih ke teknis sih dan untuk ke panitia sih ya Bapak. Jadi nanti kalau untuk tampilnya sendiri itu apakah akan di ruang kelas, jadi ruangannya kecil atau di auditorium besar? Nanti apakah akan menggunakan mimbar atau tidak Bapak? Mic juga termasuk. Dan juga apakah boleh membawa catatan nanti Bapak saat maju ke depan? Mungkin cukup sekian sih Bapak. Baik, terima kasih. Saya jawab satu dulu. Kalau yang kedua ini itu otoritasnya panitia. Tuh di dekat pustakaan itu ada apa? Auditorium dinas olahraga itu besar sekali itu Pak Dedi. Ya, terkait dengan apakah teksnya yang lama 100% sama, ya secara prinsip kalau yang saya pahami itu tidak membuat teks baru. Tapi kalau kemudian ada modifikasi dari teks itu, secara prinsip kami tidak jadi soal. Selama kontennya tidak keluar dari apa yang sudah digariskan oleh panitia, kemudian Anda mungkin ingin menambahkan beberapa bagian di dalam teks itu yang mungkin sebelumnya luput, tapi masih relate dengan apa yang harusnya Anda sampaikan, menurut kami ya, di sisi juri, itu nggak ada soal. Yang penting kalian sekali lagi, ini yang lemah ya kemarin itu, ketika kalau bicara tentang karya tulis atau bicara hal-hal yang sifatnya akademik,
minim sekali data, fakta, sumber-sumber yang dirujuk oleh calon peserta ketika menulis pidato. Ketika bicara tentang Kabupaten Sukabumi kan harusnya banyak nih, mencari tuh data-data tentang kemiskinan misalnya Sukabumi itu seperti apa, bisa itu akan kuat sekali sebetulnya. Kalau diargumentasi penjelasannya itu dibarengi dengan data, fakta, referensi yang dirujuk oleh peserta untuk menguatkan ketika misalnya kontribusi dalam bidang apa, kemudian fakta di lapangan tentang Kabupaten Sukabumi seperti apa gitu misalnya. Jadi itu minim sekali yang saya amati kemarin tuh yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan ini di 10 orang ini nanti silahkan, menurut saya malah boleh dimodifikasi. Tapi kalau pertanyaannya boleh bawa catatan nggak? Secara prinsip kalau kami tentu itu akan ada pertimbangan tersendiri. Karena membawa catatan dengan yang tidak membawa catatan tentu itu berbicara tentang performa gitu ya. Performa itu akan sangat berbeda. Karena ini bukan sambutan presiden, presiden aja bawa catatan saat pidato, tentu beda. Jadi kalau ini semaksimal mungkin kalau bisa jangan bawa teks gitu ya. Untuk menghindari nanti subjektivitas kami untuk menilai. Karena kalau udah bawa teks biasanya bawaannya pengen lihat terus itu teks gitu. Walaupun sudah kuasai itu ya. Nah, kalau bisa hindarilah baca teks sehingga nanti betul-betul Anda naturally menyampaikannya itu sesuai dengan kemampuan hafalan dan kemampuan improvisasi kalian. Untuk menjawab itu saya kira nggak ada soal ya, silahkan Anda modifikasi, sesuaikan, tapi jangan keluar dari judul besar yang sudah digariskan oleh panitia. Itu jawaban saya, Pak Dedi. Mangga Pak Dedi menjawab tadi pertanyaan kedua. Oke, tadi ruangan ya, kita auditoriumnya tidak sebesar yang teman-teman bayangkan ya. Auditorium kita hanya di ukuran kayaknya sekitar 4 kali 5 meter persegi lah ya. Bisa dibayangkan tidak. Ya kapasitasnya paling hanya untuk sekitar 30 orang. Jadi tidak besar ya. Jadi teman-teman eh, dengan ruangan yang sebesar itu ya bisa maksimal saya kira ya, karena tidak di auditorium yang sangat besar. Kemudian kita tidak ada panggung ya, tidak ada panggung. Jadi peserta semuanya akan berdiri dan sejajar dengan meja tim juri. Untuk sound insya Allah kita fasilitasi, insya Allah bisa maksimal untuk ruangan sebesar itu, untuk sound juga insya Allah maksimal. Gitu. Oke, makasih Pak Dedi. Ya, Udah jelas ya sama-sama, Pak. adik-adik ya. Ya, kalau tambahan yang sedikit. pernah ke perpustakaan sudah tahu lah ruangannya sebesar apa. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Dedi dan Bapak Dr. Jasmansyah. Ada yang mau bertanya lagi? Kak Melvin sudah jelas ya untuk ruangan. Kita tidak seluas GBK mungkin ya. Tapi insya Allah kita akan buat nyaman untuk tampil gitu. Ya, Ada lagi yang mau bertanya? mungkin satu lagi Ibu ada yang terlewat. Boleh, silakan. Sedikit saja sih. Kalau untuk mic-nya Bapak itu mic bando atau mic pegang tangannya kalau sekiranya akan ada sound gitu Bapak. Mic-nya wireless mic yang disimpan di sini. Di apa? Di sebelumnya. baju ya, di kerah. Baju. Oh iya. Ya. Baik, Makasih seperti Bapak. itu ya. Sama-sama. Jadi berarti kalau mic-nya dikerah bisa bergerak leluasa ya. Dan diperkenankan untuk tadi tidak membawa catatan. Lalu tadi kata Pak Dr. Jasmansyah juga diperhatikan intonasinya, penyampaian materinya, grammarnya, seperti itu. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang, karena hari Rabu ya, lusa kita sudah mulai babak final berkumpul di Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Baik Bapak Dr. Jasmansyah, terima kasih banyak atas pemaparan materinya dan kesempatan waktunya. Boleh diperkenankan Nah, jika saya ada koreksi urusan Rabu lain. atau Kamis. Oh, ya untuk pidato bahasa Inggris Kamis. Mohon maaf. Oh iya, Kamis Ya, ya. Kamis. Untuk hari Oke. Rabu itu bertutur dan cipta baca sajak. Sajak. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Baik, selanjutnya kita lanjut saja ya. Pada pemaparan teknis lomba cipta baca sajak
yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Fajar Ansor. izin dulu ya, saya ada meeting online, ada Ya, kuliah. makasih Pak Boleh Jas. Bapak, terima Makasih kasih Pak Dedi dan banyak. teman-teman panitia. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Dewan Juri Lomba Cipta Baca Sajak, Bapak Asep Fajar Ansori, kami persilahkan. Pak Andika. Oh, Kak Andika ya? Andika Oh, mohon Nugraha. Bapak Andika Nugraha, mangga dipersilahkan. Hatur sewu nuhun laksakati kabingahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu dipihormat Bapak Kabid Perpustakaan sareng Arsip Daerah Kabupaten Sukabumi. Lajeng hormaten simkuring girang pangajen, laju panata calagara, panata acara, oge Bapak Ibu pangaping pasanggiri anu ngawakilan ti unggal sakolana anu dipikareus ku simkuring para pamilon pasanggiri nyipta tur maca sajak kalawan jejer ngamumule jati diri ngajaga basa jeung budaya di tengah globalisasi. Nepangkeun simkuring pun Andika hatur sewu nuhun laksakati kabingahan ka panata calagara ieu tahun anu katilu simkuring diangken salaku girang pangajen dina khususna pasanggiri nyipta tur maca sajak. Alhamdulillah hatur nuhun ka kersana Pak Dedi Mulyadi, lajeng ka Pak Danar Widagdo, oge ka panata acara anu parantos percanten ka simkuring. Tesabiosna Bapak Pak Dedi hapunten nada widi simkuring nganggo basa Sunda. Mangga Kang Andika, mangga dulu jeung. Atur nuhun. Sakumaha anu parantos kauninga wireh dina kagiatan pasanggiri nyipta tur maca sajak teh anu hartina ieu teh kagiatan atanapi wadah pikeun hidup dina nembrakeun literasina khususna dina widang kasundaan. Simkuring ngawilujengkeun ka para pamilon anu parantos janten nominasi pangintennya anu diuningakeun ku panata calagara nu dicandak nyaeta mung 5, tapi anu lebet kana nominasi anu 5 ieu teu acan tangtos dina pinunjul 1, 2, 3, 4 atanapi kalimana. Margi aya pasanggiri anu patalina sareng macana. Nah ku kituna simkuring baris medar perkara teknisna. Anu kahiji panginten tina 5 nominasi anu parantos dicindekeun dumasar atanapi nyoko kana hal anu kahiji indikator tina pangajenanana atanapi menteuna nyaeta kasaluyuan jejer dina nyiptakeun sajak teh. Hartina kasaluyuan jejer teh nyata kesesuaian tema. Jejer atanapi tema anu kedah ku hidup para pamilon di damel teh perkawi sajakna nyaeta ngamumule jati diri, ngajaga basa jeung budaya di tengah globalisasi. Saupamina di luar eta aya oge anu ngayekeun sajak ngeunaan kana diri pribadi gitu. Nah hartosna teu luyu gitu. Tah kumargi dina anu kahiji nyata kasaluyuan jejer atanapi kesesuaian dengan tema. Anu kaduana aya gaya basa atanapi tata basana. Dina bahasa Sunda mah Ibu Vira seueur nya dina bahasa Sunda mah seueur euyeub ku diksina gitu. Dina bahasa Indonesia ge aya nu disebat diksi, dina bahasa Sunda oge aya nu disebat diksi. Nyata pilihan kecap. Pilihan kecap teh bisa ngumpamakeun. Aya bahasa ngumpamakeun mijalma siga ombak ngagupayan, da salaresna ari ombak mah naon namina barang paeh kitunya. Barang mati cek bahasa Indonesia nama, tapi didinya bisa dijadikan harti anu sejen gitu lain sanya. Nah laju anu katiluna nyata eusi jeung ajen atau nilai budaya. Nah eta pisan luyuh teu jeung
jejerna gitu. Lajeng anu kaopatna aya originalitas atanapi di wewegan. Originalitas di wewegan ku kreativitasna. Nah, hal ieu aya anu janten kahengkeran, aya anu janten kaonjoyan. Ari kahengkeran teh hartina kakurangan. Simkuring yakin ieu mahnya seueur anu dibantos ku ibu miwah bapak guruna atanapi hidup milarian referensi boh eta ka Mang AI atanapi ka Bibi Cici bade kana Chat GPT atanapi kana Grok pasti aya wae tapi bahasanana teh tangtu rancu gitunya. Nah sejen deui saupamina ngadamel hidup ku nyalira gitunya. Nah ieu teh hal ieu nuduhkeun yen ti dinas pendidikan ti dinas di dinas perpustakaan sareng arsip daerah teh aya hiji tarekah pikeun hidup para pamilon dina nembrakeun pamanggih literasi hidup kana kasundaan khususna tah lebah dieu kosakata atanapi kecapan kabeungharan kecap dina bahasa Sunda ditembrakeun dina ieu sajak gitu. Nah nya murangkali anu sami linggih anu lebet karena nominasi sakali deui simkuring ngawilujengkeun ka hideup anu parantos lebet kalawan nyoko kana opat aspek opat indikator anu janten penteun atanapi pangajenan girang pangajen nyata simkuring. Laju anu kalimana dina pangajenan teh aya maca sajak. Nah, kumargi hidup atos nyiptakeun sajakna, hidupan atosnya sudah kalian membuat sajaknya dengan ketentuan tadi yang disampaikan ada 4 indikator, kemudian yang kelimanya adalah maca sajaknya. Hartina engke hidup dina kaping 24-nya Pak Dedi. Mohon dina kaping 24 dinten Rebo hidup leuwih kana maca sajakna. Hidup leuwih karena maca sajakna kumargi cipta nama pan parantos ku hidup diciptakeun dumasar karena opat katangtosan anu tadi kusim kuring diaoskeun. Lajeng anu kalimana nyata maca sajaknya dina maca sajak teh aya sababaraha hal anu kedah dicangking ku hidup. Anu kahiji vokalnya vokal teh ngawengku tempo teh gancang launa entong rurusuhan dina macakeun sajak teh gitu tempona nya jadi tong rurusuhan da waktos teu diwaktos ari dina maca sajak mah benten sareng tadi ngadongeng diwaktos diuger ku waktos laju pidato bahasa Inggris oge tadi terikat oleh waktu ditentukan maksimal 7 menit. Nah dina sajak mah da sapanjang-panjangna sajak paling tara leuwih ti 4 atanapi 5 menit lah tara leuwih nu panjang oge paling oge 3 menitan jadi hidup Hilang suaranya. Sepertinya nge-lag ya dari Pak Andikanya. mangga Bu kadang teu suantena. Punten Bapak nge-lag barusan. Cek. Assalamualaikum. Nah. Ada aya suantena aya. Ada. Urang lajengnya. Nah, salajengna salian tina tempo aya artikulasi. Nah, artikulasi dina bahasa Sunda anu ngabentenkeun sareng bahasa Indonesia pon kitu deui bahasa Inggris atanapi bahasa daerah anu sanesna. Dina bahasa Jawa, bahasa Batak gitu Bugis sareng sanes kantena, bahasa Sunda mah ayana vokal e nu bentes. Aya e bentes, aya e biasa ke mana tah ke nya. Terus aya siga beureum ateul eta Nah jadi hartosna artikulasi teh kada bentes dina bahasa Sunda mah gitu margi hal eta pisan anu nuduhkeun beungharna bahasa daerah. Nah siga kitu artikulasi lajeng intonasina naik turuna sora gitunya anu mana lebah sedih tangtu bakal benten sareng nalika urang macakeun sajak anu aya girohna semangat gitu kantenan tangtos benten dina intonasi nage.
Anu kaduana salian dia mah langkung medar karena teknis macakeun sajaknya. Kahiji nu vokalna ngawengku tempo, power, artikulasi sarta intonasi. Anu kaduana nyata neuleuman atanapi penghayatan. Penghayatan atanapi neuleuman ieu leuwih kana struktur emosina, ketepatan struktur emosionalna. Nalika sajak anu kuhidep dijieun lamun jejerna ngamumule jati diri ngajaga bahasa komo dipatula patalikeun jeung era globalisasi misal ieu mah aya sajak tadi oge simkuring ngajen aya anu namina kana kamekaran bahasa kiwari jeung bahasa bihari, bahasa kapungkur, bahasa sarang ayeuna kantenan ayana geseran gitunya bageser. Nah tidinya nembrakeun pasti ayah hiji kakeheul, ayah hiji kaambek gitu kudu kumaha ya dina ngebrehkeunana gitu, dina ngebrehkeun secara emosina da teu pas saumpama ayeuna temana sedih laju intonasina kaluhur gitu, emosionalnya ge moal kenging gitu. Nah, siga kitu. Eta dina neuleuman eusi. Salajengna aya pintonan. Aya pintonan atanapi penampilan anu katilu. Naon wae atuh anu kalebet kana penampilan atanapi pintonan. Nyaeta penguasaan panggung atanapi rigigna. Rigigna gesturna atunya cek bahasa Sunda mah disebut teh rigig gitu. Tapi lamun dina bahasa Indonesia mah gesturna, gerakna. Oge teu kaleulewihi. Sabab ari dina sajak mah loba siloka umpama ieu mah nyebutkeun layung beureum kitunya. Cukup ku urang ngareret kaluhur oge berarti nembongkeun urang ningali kaluhur gitu. Jadi hidup tiasa wae bari nunjuk kitunya, bari kitu bari teatrikal gitu tiasa wae, tapi nya tetep dina ugeran teu kaleulewihi, tidak terlalu dilebih-lebihkan cek bahasa Indonesia nama siga kitu nya. Penguasaan panggungna, mimikna atanapi gestur, ekspresi atunya. Nah, ekspresi konkret nama ekspresi margi dina macakeun sajak mah neuleuman atanapi henteuna kabeungkeut ku paroman urang. Paroman cek bahasa Sunda nama atau ekspresi cek dina bahasa Indonesia na. Nah, jadi dina pintonan teh kedah aya ekspresina gitu, laju ketepatan struktur emosi, artikulasi, intonasi siga kitu pangitan. Anu pamungkas nyata tafsirna bakal kataji saupamina hiji sajak atanapi puisi upami tafsirna tos leres kantenan kana intonasi nage bakal leres, kana penghayatanana bakal leres, laju pintonanana, penampilanana pasti bakal nyurup gitu. Nah, artinya memang saupamina ieu teh karangan tehnya nyipta sajak teh karya hidup, pasti hidup tafsirna bakal bener. Eta intina nama. Simkuring mendakan sababaraha cipta sajak anu dikintunkeun ngalangkungan link drive seueur anu teu luyu, seueur anu teu nyurup, teu diteleuman. Oh, boa-boa gitunya. Oh, boa-boa ieu ku guruna anu nyieunna, anu nyiptakeunana, hidup mah ukur macakeunana gitunya. Tah pan teu kaci sedengkeun dina syaratna hidup membuat pernyataan, ngadamel pernyataan yen ieu teh karya asli kenging hidup. Jadi upami nyebatkeun di masalah tafsir, hidup kedah leres-leres bisa bener tafsirna gitu. Kudu bener tafsirna mangka intonasina, artikulasina, laju pintonan oge ekspresi struktur emosina bakal leuwih kaluar. Simkuring yakin siga kitu. Salajengna tadi simkuring sapuk teh setuju nya. Simkuring setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jasmansah ya. Bapak Dr. Jasmansah sebagai juri pada pidato bahasa Inggris bahwa yang namanya juri itu komodenya
seperti sajak, seperti puisi, kemudian dongeng, pidato, itu tidak akan terlepas dari yang namanya unsur subjektivitas. Jadi multitafsir. Kalau dalam sajak multitafsir. Tapi kudu bener gitu tafsirna. Multitafsir tapi kudu bener gitu tafsirna gitu nya. Nah, jadi simkuring sapuk yen dina sajak mah multitafsir gumantung karena interpretasi urang lamun dina macakeun sajak mah. Matakan tafsirna kudu bener teu leuman heula eta sajakna gitu. Nah, jadi bakal teu leupas tina kahoyong. Kahoyong juri mah oh nya nu gayana teh nu resepna teh oh anu bebledagan, anu sifatna mengkritisi gitunya. Atanapi sok aya juri teh anu resep khususnya dina sajak. Aya oge juri teh anu resepna teh leuwih karena anu mendayu-dayu gitu, ngeunaan kanyaah, kaasih, kasih sayang cek bahasa Indonesia nama. Atawa resep oge lamun juri na resep karena anu semangat gitunya. Sok aya oge. Jadi itu selalu mempengaruhi gitu ya. Tapi insya Allah simkuring baris menten atanapi ngajen kalawan maksimal dumasar karena porsina karena proporsina oge insya Allah dimaksimalkan sangkan leuwih objektif nya henteu ngagugu karena kahoyong simkuring gitu da salarosna simkuring teu aya kepentingan margi ieu mah kan kegiatan Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten nya sedangkan simkuring Kota Madya. Nah, salajengna dina teknis macakeun sajak nalika hidup majeng kapayun digenteraan ku girang pangajen atanapi ku koordinator widang lombana dipahing hidup kapayun nyebatkeun nami sareng asal sekolah. Misalkan simkuring pun Andika Nugraha ngaulang di SMP Negeri 11 Kota Sukabumi. Henteu kitu. Hidup mah cekap nalika kapayun nyebatkeun judul sareng karya. Bade karya, bade yasana mangga kumaha hidup. Haseup kota. Yasana Hadi AKS. Langsung kana sajakna. Ya, aya haseup ting sulusu kana irung jeung paru-paru. Nah, bisa wae. Jadi langsung nyebatkeun judul karya oge laju karena sajakna. Dina sajak mah dipahing. Tidak boleh kalian membawa alat musik. Seperti halnya dongeng. Tadi dina dongeng saur Ka Ansori dina dongeng mah dihegaekeun nyandak gitar, nyandak ukulele. Nah, dina sajak mah teu kenging. Tidak diperbolehkan dalam membacakan sajak menggunakan atau dipirig. Dipirig menggunakan alat musik. Jadi tidak diperbolehkan. Kalian membaca langsung sajak yang kalian buat. Nah, seperti itu. Pokona hidup dina macakeun sok dimaksimalkeun wae panginten nya. Rupina sakitu heula Bu Vira diwangsulkeun deui saupamina bade aya nu naros mangga atanapi bade ditarosan ku simkuring mangga. Mangga Bu Vira. Mangga hatur nuhun Bapak Andika Nugraha. Gimana Sami nih teman-teman? Ada yang mau bertanya? Tong isin-isin ya Pak nya, mangga taroskeun. Tong isin-isin. Kan tadi oge dina sajak anu didamel ku hidup aya oge anu ulah era cenah nyarita ku basa Sunda sok sanajan dina kaayaan ayeuna urang geus kagerus ku budaya deungeun. Aya anu nulis sajak siga kitu. Sok tembrakeun pamanggi hidup. Ieu teh pikeun simkuring mah nya Bu Vira sakedap regreg reueus hebat Dinas Perpustakaan sareng Arsip Daerah Kabupaten Sukabumi ngayakeun ieu kagiatan nyipta maca sajak. Simkuring mah ngapresiasi sae. Margi itu Alhamdulillah. wadahnya. Mung simkuring mah ngahanjakalkeun teh kieu dina kan kabupaten mah seueur nya salarosna kitu. Kaparengkeun kamari aya kagiatan FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu
Ya, kebetulan saya juga selalu menjadi juri pada kegiatan-kegiatan baik di kota Kabupaten Sukabumi. Kemarin saya juga menjadi juri di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor gitu. Maksudnya sasarannya gitu. Kalau saya lihat hanya 34 peserta. Kemudian dari 34 peserta itu juga ada yang double mengirimkannya. Ada beberapa orang. Jadi hanya 30 orang kalau nggak salah yang aslinya gitu. Sementara untuk kabupaten sendiri kan sekolahnya luas. Ada yang negeri swasta gitu, mungkin dari Jampang, dari Cibadak, dari Sagaranten, ya Leres. banyak. Nah, tapi sakedik gitu kadinya teh gitu Cikembar, oge mung Cikembar tilu nya nu ngintun ketik Cikembar hijina henteu gitu manglebarkeun hungkul maksudna ieu momen anu sae tiasa ngagiringkeun murang kalihna henteu wae ajang nana teh henteu wae dina FTBI tapi aya oge ajang ieu nyipta maca sajak anu diayakeun ku Dinas Perpustakaan sareng Arsip Daerah. Komodi berjenjang tadi simkuring nguping berjenjangnya dugi ka provinsina. Saya Mohon pokoknya masih kuring berjenjang. apresiasi ke Dinas Perpustakaan. Mantap Pak Dedi, mantap Pak Kabid. Alhamdulillah. Atur nuhun Bapak. Mangga Syakira mungkin mau bertanya tidak Syakira dari MTS Al-Huda? Tong isin-isin. Nah, mungkin ya yang diperhatikan di lomba Cipta Baca Sajak yang tadi saya tangkap ya Pak Andika ya, ada vokal, cenah ya harus jelas berarti antara dan gitu ya. Jangan sampai mungkin nanti emam jadi emam gitu meureun ya Pak ya. Lantas Ya. Ya, temponya tadi aya ajen Bu, aya ajen janten ajen macakeunana Ajen. teh gitu. Eta kan Oh, artikulasi mohon. ajen, nama ajen. Ajen. Oh, mohon. Terus tempona meureun ya Pak ya, artikulasi, intonasi sareng nu sanesna. Terus gestur, mungkin nanti ketika penyampaian sajak itu tidak terlalu banyak pergerakan ya Pak ya, cukup dengan tatapan mata mungkin ya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Jangan mungkin nanti menjelaskan yang sedih tapi sambil loncat-loncat, tidak seperti itu mungkin ya teman-teman. Baik, ada yang mau bertanya ini? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak Izin ada Ibu, sepertinya. Oh, boleh Bunda. ya nanti untuk hari Rabu itu pelaksanaannya waktunya jam berapa? Baik Bunda, untuk pelaksanaannya nanti kita akan share surat undangan ke masing-masing peserta ya. Nanti boleh dilihat di surat undangannya. Nanti kita kirim japri, saya yang akan kirim pribadi ke masing-masing peserta seperti itu. Mungkin Pak Andika ini penjelasan dari Bapak sangat jelas sampai tidak ada yang bertanya ya, karena sudah tersampaikan semuanya. Duka teka hatos panginten pedahku bahasa Sunda. Ngartos pasti ya. Baik Bapak, Alhamdulillah. Terima kasih semua pemaparan teknis sudah disampaikan ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mungkin kita abadikan momen foto bersama dulu ya. Izin Pak Andika, boleh semuanya peserta juga on cam. Ada Alia, Alfiani, Pak Dedi, boleh Bu Desi, Bu Nani, boleh on cam juga untuk kita foto bersama. Akan dipandu oleh Pak Damar ya Pak ya. Terima kasih Bu Rara. Oke Ya. teman-teman, boleh kameranya dibuka. Kita udah tahu ini sudah sore. Mari kita senyum di sore hari ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rara kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Damar. Wah, sudah senyum. Meskipun ini sudah sore tapi tetap semangat dan mohon untuk para peserta boleh izin, kalian boleh mengisi link daftar hadir ya yang sudah disediakan di kolom chat, diisi daftar hadirnya. Dan sedikit pengumuman untuk perlombaan hari Rabu, itu kita ada 2 perlombaan, yang pertama bertutur, dan yang kedua lomba Cipta Baca Sajak. Untuk waktunya mungkin nanti akan di-share di surat undangan yang tadi saya sampaikan. Untuk hari Kamisnya, kita lomba pidato bahasa Inggris, hanya 1 perlombaan, seperti itu. Untuk properti yang mungkin nanti harus dibawa oleh teman-teman, ya properti yang dibutuhkan saja ya, termasuk kostum dan lain sebagainya. Kalau untuk sound, untuk pengeras suara, tadi ada yang bertanya, itu kita sudah sediakan, sudah fasilitasi, insya Allah aman. Seperti itu. Bapak Andika sudah tidak ada ya. Terima kasih banyak Bapak Andika semuanya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman, boleh diisi dulu linknya.
daftar hadir, dan boleh teman-teman di-share juga ya ketika tadi ada teman-temannya yang tidak bergabung karena lomba cipta baca sajak ini. Tadi saya lihat cuma 2 atau 3 orang gitu yang Dua minggu bergabung. dia artinya margi aya bujengeun. Mangga Bapak, hatur nuhun. Sarena wilujeng sonten, wilujeng tepang dina pasanggiringkin, wilujeng tandang. Semangat Sunda Digjaya. Semangat. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Bapak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi boleh diisi, setelah diisi mungkin ada tambahan dari Bapak Dedi, Bapak Yana dan Bu Nani, ada tambahan yang akan disampaikan? Atau sudah cukup? Sudah cukup saja? Ya, cukup saja. Oh, Terima kasih cukup Bu saja karena Rara. sudah sore ya. Baik, terima kasih Ya. teman-teman semuanya, Bunda semuanya, Makasih boleh Bu Rara. di-share. Iya, boleh di-share ya nanti link rekaman Zoom-nya ada di YouTube. Nanti mungkin saya share juga lah kepada teman-teman yang lain yang tidak bergabung. Saya tutup, yang sudah mengisi link diperkenankan silahkan untuk live Zoom. Bapak Yana juga diperkenankan tidak apa-apa jika ingin pulang. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.